Shalom, selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum melanjutkan ibadah, marilah kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store. Dan jangan lupa memfollow Instagram gereja @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Masih kurang keras suaranya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Yang bersukacita, serukan haleluya! Lebih dahsyat lagi dong, haleluya! Mari kita datang di hadapan Tuhan, haleluya! Semuanya tepuk tangan yuk. Lebih semangat lagi tepuk tangan, yo! 1, 2, 3, step! Semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak geme semua. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Ikutin saya. Ditinggikan puji Dia, Gloria, Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan lebih dahsyat, yuk. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak geme. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak geme. Semua ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Tuhan Yesus baik, amin. Dia sangat baik, amin. Yang percaya Dia, amin, dan dahsyat katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Angkat kedua tanganmu semuanya yuk. Semuanya belum mengangkat tangan. Semuanya belum mengangkat tangan yuk. Yang di atas angkat kedua tanganmu semuanya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give
Destino. Yo. Hey. Kebesaran-Mu Tuhan bukan sekedar cerita, kasih-Mu adalah nyata, kemuliaan-Mu adalah fakta. Yo, kita agungkan Tuhan, angkat tanganmu dan mari sorakan kemenangan, beritakan kabar kemenangan. Yo, mari kita puji Tuhan, angkatmu dan sorakan lagu kemenangan bagi Tuhan, tinggi di atas awan. Tak perlu ku ragu, karena aku akan tahu kasih setiamu Tuhan selalu ada menopangku. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya semua. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya, haleluya, haleluya. Mau lebih dahsyat lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita? Mau lebih dahsyat lagi? Sebab datanglah Tuhan dan bertahtalah di tempat ini. Sebab kami rindu Tuhan, memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik
Bapa, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari nyanyikan dengan segenap hati dan jiwamu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Dengan segenap imanmu katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami mengucap syukur bisa masuk dalam bulan Oktober, semua karena penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pujian yang kami sampaikan boleh memperkenan hati Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami masing-masing untuk mendengarkan sebagian kebenaran daripada firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu dalam ruangan ini, khususnya dalam setiap ruangan hati kami katakan bersama-sama dengan iman dan kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari hidup kami, pikiran kami, ruangan ini ada roh Tuhan bersama kami. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom, bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara, mari bersama dengan saya serukan haleluya dengan suara yang keras. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah kami melalui channel YouTube. Saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos. Di sana ada semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB melalui channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun mulai awal Oktober ini di Asia Tenggara, seluruh channel Fox Sport, Fox Crime, dan channel Disney
pergi, tapi channel Sien tetap ada. Jadi saudara bisa tetap mengikuti. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita baca judul firman Tuhan periode ini dengan suara yang yakin. 2, 3. Disertai Tuhan. Haleluya. Saya paling senang membahas bagaimana orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, karena itu identik dengan perjalanan rohani kita yang keluar dari dunia ini menuju ke Yerusalem baru. Kita tahu bahwa orang Israel yang keluar dari Mesir itu persiapannya buru-buru, karena Firaun berkata, "Oke, kamu boleh pergi untuk beribadah kepada Allahmu, silakan bawa istri anakmu, silakan bawa hartamu, semuanya." Ya, saudara masih ingat khotbah saya beberapa periode yang lalu. Mereka keluar buru-buru, tidak ada persiapan, tidak ada modal, tapi kita lihat mereka dipelihara 40 tahun dalam perjalanan di mana bukan padang rumput, tapi padang gurun. Kalau mereka dipelihara oleh Tuhan, maka saya yakin saudara-saudara yang setia, saudara dalam perjalanan ini juga pasti disertai oleh Tuhan. Yang yakin katakan haleluya. Saudara-saudara, lihat hidup saudara. Saudara lahir bahkan tidak membawa apa-apa. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir sudah pakai pakaian, dia telanjang. Kalau sekarang saudara boleh melihat keadaan diri saudara, punya rumah, punya mobil, punya helikopter, punya truk, punya bis, ya, punya banyak baju dan lain sebagainya. Itu semua karena kasih Tuhan. Saudara jangan pernah lupakan hidup itu. Kemudian rumah saudara, kalau kita lihat, rumah kalau tidak ditempati, tidak dijaga, nanti akan ada binatang-binatang yang aneh-aneh masuk dalam rumah itu. Sebelah rumah saya itu lagi dibangun, karena situasi COVID ini terus stop dia. Yang punya orang dari Gianyar, ya. Jadi stop, berhenti, ada kira-kira setengah tahun. Kemarin saya bersih-bersih halaman belakang, panggil Ruben, ya Ruben here. Jadi kita bersih-bersih lama sekali. Waduh, di sebelah tuh tanamannya enggak karu-karuan, ya. Di depan juga begitu. Demikian juga dengan hidup saudara. Saudara mesti terus memelihara, menjaga. Kumis nih kalau enggak dicukur, enggak digunting, rambut enggak digunting, jadinya kayak kuntilanak semua. Coba saudara lihat kiri kanan saudara. Alisnya mereka sudah digunting belum ya? Nanti alisnya panjang sebelah. Rambut juga, ya, puji nama Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sangat penting, pemeliharaan Tuhan sangat penting. Rumah kita pelihara, diri kita pelihara, Tuhan memelihara hidup saudara. Haleluya. Sebagai ayat pembuka, lihat ke depan, kita baca Bilangan 9 ayat 18, 19, 23. Angkat suara saudara semua. 2, 3. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan
menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Puji nama Tuhan. Waktu orang Israel ini berangkat keluar dari Mesir, mereka mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api. Dari 3 ayat ini keluar 4 kata titah Tuhan yang berhubungan dengan mereka stop atau mereka berangkat. Ayat 18, atas titah Tuhan orang Israel berangkat. Atas titah Tuhan mereka berhenti berkemah. 23, atas titah Tuhan dibalik ya, mereka berkemah, atas titah Tuhan mereka berangkat. Perjalanan orang Israel, perjalanan hidup saudara. Poin utama di sini ini ada 2. Yang pertama, 4 kali keluarkan tulisan atas titah Tuhan. Jadi saudara-saudara, artinya setiap keputusan yang akan saudara ambil, keputusan dalam berbisnis, dalam memulai kuliah yang baru mau di mana. Bukan kita semuanya memang maunya di negeri, tapi kalau semuanya masuk di negeri nanti swastanya akan kosong begitu. Ya, semua itu harus kita komunikasikan. Harus kita dengarkan arahan Tuhan. Apalagi saat ini penipuan makin lama makin banyak karena orang makin banyak yang tidak punya kerjaan, di PHK, kesulitan ekonomi. Penipuan ini makin menggila, modusnya makin bervariasi. Kalau saudara tidak suka mendengarkan arahan Tuhan melalui firman-Nya, saudara pasti akan tersesat di jalan yang keliru. Perhatikan kata atas titah Tuhan. Saudara perlu punya hubungan yang dekat. Komunikasi. Komunikasi ini 2 arah. Bukan kita tok yang ngomong-ngomong. Tapi saudara perlu kasih waktu untuk Tuhan bicara dengan saudara. Sesudah saudara membaca Alkitab, saudara diam dulu, jangan langsung mau pergi kerja, kuliah, sekolah dan sebagainya. Diam, take a break. Tidak usah lama-lama, 5 menit saja. Diam, renungkan, dengar Tuhan bicara apa kepada saudara. Yang kedua, ada kata saat awan lama mereka memelihara, ayat 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, jadi awan itu tidak mungkin ya. Orang Israel itu pergi malam-malam, karena Tuhan juga tidak ngawur. Lagi mereka tidur, tiang apinya pindah jam 2 malam, gak mungkin. Karena Tuhan juga tahu waktu. Jadi berangkatnya itu biasanya pagi sampai siang. Jadi tiang awan. Tiang awan tidak setiap hari berpindah. Itu kalau orang tur, baru setiap hari pindah hotel, naik bis, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah kota. Mungkin awan itu lama tinggal 1 bulan atau 20 hari. Nah, saat awan lama tinggal, perhatikan, orang Israel memelihara kewajibannya. Saudara jangan selalu memikirkan memelihara kewajiban itu bicara soal perpuluhan. No. Ini bicara soal ibadah. Nanti kita akan periksa. Jadi puji Tuhan saudara-saudara yang sudah hadir di gereja, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama-sama dan tidak diam di rumah terus. Karena ini artinya saudara memelihara kewajiban saudara kepada Tuhan. Kalau kita balik, Tuhan pelihara kewajiban apa terhadap kita? Oh, every day, every hour, every minute. Setiap saat, kalau Tuhan tidak memelihara hidup saudara, tamatlah riwayat saudara. Betul? Dia ambil saja nafas saudara, stroke atau apa, selesai. Itu Tuhan memelihara kewajibannya kepada kita. Dia menjaga, memelihara, melindungi. Sekarang kita juga
timbal balik dong. Ya, hubungan itu harus dua arah. Apa yang harus kita pelihara kewajiban kita? Beribadah. Firman Tuhan periode ini, itu ayat pembuka, saya ambil dari 2 Tawarikh 13, ayat 1 sampai 22. 2 Tawarikh 13 ayat 1 sampai 22. Yang pertama mari kita baca bersama, lihat ke depan, angkat suara saudara, 2, 3. Kewajiban oleh ikatan perjanjian. Kewajiban oleh ikatan perjanjian. Kita akan mendengarkan pembacaan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Perhatikan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam?" Amin. Siapa Yerobeam, siapa Abia? Kita harus tahu kisahnya. Waktu Salomo mati, kerajaan Israel terkoyak karena dosa Salomo. Dia dibawa oleh istri-istri dan gudiknya untuk menyembah ilah-ilah lain. Otomatis kalau menyembah ilah lain, dia buat patung juga. Kerajaan Israel terkoyak menjadi 2 bagian. Israel 10 suku, Yehuda 1 suku. Ya, perbandingannya jauh. Yang mengepalai 10 suku yang namanya Israel itu adalah Yerobeam. Siapa Yerobeam? Dia pegawainya Salomo. Kalau boleh saya katakan istilahnya kacung. Cuma pegawai saja. Lalu dia menjadi raja atas 10 suku. Saudara bisa baca di Fatsal sebelum-sebelumnya. Kemudian ada perang antara Yehuda dengan Israel. Kerajaan Yehuda rajanya Abia. Abia ini perang, jumlah pasukannya 400.000. Lawannya 800.000, 1:2. Pasti kalah atau pasti menang? Yang 400.000, menang tuh kalah? Kalah. Ya. Kemudian di ayat yang kelima, mungkin kalau saudara membaca ini, sudah membaca berkali-kali ya di rumah, perjanjian garam saudara lewati saja. Nanti kita akan periksa. Bagian yang KA saya katakan, hidup ini adalah peperangan. Anak-anak kita yang mau masuk SMP saja, SMP, mereka mesti berperang dengan murid yang lain, memperebutkan. Kan sekarang trennya naik adalah negeri. Ya, kepingin masuk SMP negeri. Sudah mulai berjuang, berperang. Masuk SMA, peperangannya lebih hebat lagi. Masuk perguruan tinggi, banyak yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Wah, makin besar peperangannya. Saudara bekerja dalam bidang apapun, pasti ada saingan. Betul ya?
Saingan itu namanya kita berperang. Berperang secara SDM, strategi, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang mengatur keuangan dalam rumah tangga juga berperang. Hari ini mau makan apa? Kalau setiap hari makan daging, uangku cuma cukup untuk 15 atau 10 hari saja. Jadi harus diakali. Kelihatannya daging, tetapi ternyata isinya tahu. Ya. Kalau saudara pergi ke restoran vegetarian, itu kan bentuknya kayak sate, kayak daging ayam, kayak apa. Padahal kalau dimakan itu vegetarian, sayur. Ya, itu ibu-ibu mesti berperang. Kalau dulu pakai minyak bimoli, Vilma, sekarang minyak curah. Kalau dulu beras Bali, sekarang pokoknya beras lah, ya. Diakali dibanyain airnya sehingga beras mirip bubur, hampir sama. Yang penting makan. Buktinya saudara sehat-sehat. Lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara. Ada yang tambah kurus saudara? Ada yang tambah kurus? Coba lihat kiri kanan saudara. Ada yang tambah kurus? Siapa bilang COVID ini membuat perekonomian tertekan? Mana buktinya saudara tambah gemuk gitu ya. Nggak tahu entah gemuknya daging atau gemuk air. Nah, itu tak tahu ya. Hidup ini peperangan, pokoknya peperangan. Mau cari jodoh juga peperangan. Bersaing dengan cowok atau cewek lainnya. Kan ada, cewek memukuli cewek lain. Karena apa? Rebutan cowok. Ya, memang dunia ini seperti begitu. Ya, dan sebaliknya juga. Ini dalam hal ini, peperangan itu tidak sebanding. 1 lawan 10, tentaranya 400 melawan 800.000. Itu saudara ingat dulu. Kemudian ada perkataan di sini, ya, yang membuat Abia Raja Yehuda ini berani menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Kalau saudara berhadapan dengan musuh yang anak kecil misalnya yang tadi pembukaan Pak Andri David ngerempet sepeda, yang naik anak kecil, turun berani, dia yang salah tapi anak kecilnya yang dimarah-marahin. Coba kalau yang diserempet itu turun badannya gede, kabur saudara ya. Yang membuat Abia berani ini karena lihat saudara, lihat. Ada ayat yang kelima. Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya. Siapa Daud dan anak-anaknya nih? Bukan Yerobeam. Karena Yerobeam ini cuma kacung pegawainya, yang Abia ini yang keturunannya daripada Daud. Dan perhatikan, ada perjanjian antara Allah dengan manusia. Perjanjian itu terjadi kalau ada dua belah pihak. Ya. Allah berjanji menjadikan Abram keturunannya seperti pasir di laut dan binatang-binatang di langit. Bukan, bintang-bintang di langit, jangan keliru ngomong. Itu karena apa? Karena Abram lebih dulu mentaati, dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia taat. Kemudian dia disuruh mempersembahkan Ishak, dia taat. Ada dua belah pihak. Jadi ingat kata perjanjian garam, apa perjanjian garam itu? Saya bacakan dari Imamat 2 ayat 13, saudara perhatikan. Tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Kalau enggak ada garam, Neni pusing otaknya. Ya, saya kalau beli makan, kalau saya kenal orangnya, beberapa orang tempat ini saya juga kasih sarannya seperti ini. Kalau masak itu tentukan, masakanmu tuh mau manis atau mau asin, itu. Jangan terlalu manis, jangan terlalu asin. Kalau terlalu manis kencing manis, terlalu asin gendeng nantinya. Betul kan? Pokoknya ada arahnya, manis atau asin.
Jangan tengah-tengah, tawar. Lah kalau nanti diomongi, Pak masaknya kok tawar? Loh, kalau kamu mau manis tambahin kecap manis, kalau mau asin tambahin garam. Lah kan bukan begitu jawabannya, ya. Nah, kalau nggak ada garam itu nggak enak. Orang-orang yang kena sakit ginjal termasuk mami saya almarhum dulu harus mengurangi garamnya sampai sedikit sekali. Jadi kalau saya nyoba makanannya itu, waduh bener-bener nggak enak karena nggak ada garam. Garam ini artinya supaya Tuhan senang dengan korban yang dipersembahkan. Jadi kita tahu sekarang, setiap orang Israel itu mempersembahkan korban, itu harus dibubuhi garam. Ya, kita sekarang ingat, kalau orang Israel mempersembahkan misalnya domba, kambing, lembu, sapi, burung tekukur, tidak dipanggang, dibakar begitu saja. Di samping minyak supaya nyala apinya juga dikasih garam. Kenapa? Itu titah Tuhan, supaya Tuhan senang. Karena apa? Tuhan itu dulunya juga sama seperti kita manusia. Kalau kita suka garam, Tuhan juga suka garam, kan begitu. Tapi jangan banyak-banyak kasih garam, nanti Tuhannya budrik katanya orang Belanda. Ya. Saya ulangi, perjanjian garam itu untuk memuaskan hati Tuhan. Sekarang kita cari tahu, asal mulanya perjanjian garam itu apa? Kok tiba-tiba seperti begitu? Atau saya katakan, kebalikannya, dari pihak manusia harus membubuhi garam dalam setiap korbannya. Sekarang kita lihat, dari pihak Tuhan kepada manusia, apa itu perjanjian garam? Dalam Bilangan 18 ayat 19 akan saya bacakan. Ini perkataan Allah kepada Harun. Harun itu imam. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu, apa saudara? Perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Amin. Dari pihak Tuhan, perjanjian garam ini adalah soal persepuluhan, yaitu persembahan kudus. Jadi begini saudara, intinya kalau saudara mau disertai oleh Tuhan, saya ini berkhotbah, saudara yang mendengarkan di rumah, memberikan ilmu, tuntunan. Sekarang terserah saudara mau melakukan atau tidak, kan begitu, kan saya tidak memaksa. Kalau saudara mau disertai oleh Tuhan dalam perjalananmu ini, sebelum kita bicara yang terlalu tinggi, ambil perjalanan sekolah dulu, perjalanan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau mau disertai oleh Tuhan, saudara mesti punya perjanjian dengan Tuhan, yaitu perjanjian garam. Apa itu perjanjian garam? Kita membubuhi garam dalam setiap korban yang kita persembahkan. Artinya bukan begini saudara. Kalau saudara ngasih korban, kolektor, saudara kasih garam. Saudara ngasih kas sosial, saudara kasih garam. Nanti mereka yang ngitung uang itu tangannya penuh dengan garam. Dan yang paling senang itu adalah orang Madura. Orang Madura kan di mana-mana garam di sana penghasil garam nomor 1. Ya, bukan. Kita memberikan persembahan kudus. Persembahan kudus itu bicara soal persepuluhan. Saya tidak bahas banyak persepuluhan di sini. Sebab saya tahu meskipun Tuhan sendiri yang khotbah, kalau saudara tidak mau memberikan persepuluhan, tetap tidak mau memberikan persepuluhan.
Jadi saya bicara buat orang-orang yang biasa memberikan persembahan kudus bagi Tuhan. Maka saudara ini terikat perjanjian dengan Tuhan. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Korban yang saudara berikan menyenangkan hati Tuhan. Itu. Saudara terikat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian apa? Perjanjian garam. Dan itu kunci pertama supaya perjalanan hidupmu disertai oleh Tuhan. Yang yakin katakan haleluya. Yang kedua, mari kita baca bersama. 2, 3. Memelihara kewajiban. Kita akan dengarkan dari 2 Tawarikh 13 ayat 10 sampai 12. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Amin. Sudah lihat ya ayat ke-12. Hai orang Israel, kan tadi saya katakan 10 suku ini orang Israel, 1 suku Yehuda, pecah 2, ya. Kita lihat di sini. Kenapa saya ulangi, Abia itu berani menghadapi Yerobeam meskipun tidak sebanding kekuatan mereka. Abia ini berkata, kami ini Tuhan Allah kami dan kami tidak meninggalkannya. Saudara mungkin berkata, saya tetap jadi orang Kristen kok Pak. Tapi saudara nggak pernah beribadah, beribadahnya di rumah. Ya. Bagian yang ke saya tulis, apa yang mereka perbuat setiap pagi dan setiap petang itu tidak bisa mereka lakukan di rumah masing-masing. Saya ulangi, ada 4 hal yang mereka lakukan terhadap Tuhan, kewajiban mereka. Saudara ingat ya, saat awan lama tinggal di atas kemah, awan lama itu apa? Tiang awan. Orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Memelihara kewajiban itu bicara soal beribadah. Nah di sini nanti kita lihat ada 4 hal yang mereka pelihara kepada Tuhan, itu tidak bisa dilakukan di rumah saudara. Apa 4 hal itu? Coba kita lihat. Yang pertama, membakar bagi Tuhan korban bakaran. Kedua, membakar bagi Tuhan ukupan dari wangi-wangian. Ya karena ini dan, jadi ini membakar. Yang ketiga, menyusun roti sajian di atas meja roti pertunjukan. 4, mengatur kandil emas dengan pelitanya. Ini tidak bisa dilakukan di rumah saudara. Ini harus dilakukan di rumah Tuhan. Jadi ibadah itu sekarang ini adalah suatu taktik iblis. Ada yang berkata COVID ini dari Tuhan untuk menguji umat Allah. Ya, saya setuju. Tapi di samping itu iblis juga memakai ini untuk menipu saudara. Kalau dulu gereja saya tutup,
berapa bulan, it's okay karena belum ada vaksin. Bukan belum disuntik vaksin, belum ditemukan vaksin, masih diselidiki. Betul ya? Yang benar selidiki atau selikidi? Selikidi. Tetapi begitu vaksin sudah ditemukan, lalu diadakan vaksinasi secara massal, udah untung saudara ini gak bayar loh. Vaksin gratis, gak usah ditunda-tunda. Siapa di sini yang belum divaksin? Tidak ada ya. Kalau nggak divaksin nggak boleh ke gereja. Begitu sudah divaksin, apalagi sudah 2 kali, apa yang menghambat saudara datang ke gereja? Saya heran. Ada jemaat-jemaat kami yang sudah divaksin 2 kali, jalan-jalan ke mall. Tahu dari mana Pak John? Duh, statusnya kan ada. Makan-makan, kumpul-kumpul, perayaan ulang tahun, perayaan apa? Bisa. Tapi kalau ke gereja, takut. Nah, pada saat membayar uang iuran untuk makan mumbul, bukan makan mumbul, makam mumbul. Kalau makan mumbul itu kacau. Datang bisa. Tapi kalau ibadah, enggak bisa. Saudara yang dengar di rumah juga kalau masih diam-diam di rumah, ibadah di rumah, lihat ini. Ya, jadi apa yang menghambat datang ke rumah Tuhan? Duduknya sudah jaga jarak. Toh nanti kalau pulang di belakang sudah mau peluk-pelukan sama siapa kan saya enggak ngatur. Betul kan? Bahkan di sini banyak suami istri tercerai berai. Bu Marta di sini, Pak Bael di sana. Bu Susan di situ, Pak Denny di sana. Entahkah mereka berkelahi, lalu melanjutkan perkelahian di gereja, entahkah mereka kursinya terpisah, enggak tahu. Yang penting di gereja ini kursi enggak ada nomornya. Betul? Coba lihat kursi saudara, ada nomornya enggak? Sebab ini bukan gedung bioskop, tapi gedung gereja, enggak pakai nomor dan tidak ada booking-bookingan. Kalau naik pesawat, saudara booking, naik bis, saudara booking. Tapi ke surga tidak ada booking-bookingan. Ya. Enggak ada yang menghambat kita datang ke gereja. Haleluya. Enggak ada yang menghambat. Jangan usah pakai alasan ini tuh. Dulu kalau ibadah online, gereja masih saya tutup, seringan kalau akhir bulan viewersnya sedikit. Kenapa? Enggak punya uang untuk beli kuota. Ya toh. Sekarang gereja sudah dibuka, saudara juga nggak datang gereja, tidak ibadah lewat online karena nggak ada kuota. Lalu kami mesti apa? Apa memindahkan gereja ini ke rumah saudara? Oke, kalau itu yang saudara mau, saya akan bawa tim musik, tim WL, tamborin, rebana, semua ke rumah saudara. Lalu kita memuji Tuhan di sana. Kalau cukup, meskipun cukup, ingat kolekta harus sesuai standar. Ya, jadi memelihara kewajiban ini poin yang kedua, bicara soal beribadah. Tidak ada alasan lagi, diam di rumah dan lain sebagainya, tidak ada alasan. Mall sudah buka, mulai hari ini Kebun Binatang Surabaya sudah dibuka, anak-anak boleh masuk. Ya, kalau di Denpasar, di Bali mungkin anak-anak belum bisa masuk mall karena belum punya peduli lindungan. Peduli apa? Peduli lindungi. Saya bilang apa tadi? Alah, peduli lindungi itu. Ya, saya mau masuk ke Ayunadi, pakai peduli lindungi dulu. Saya tekan peduli lindungi, dia muter, terus saya tunjukkan sama orang, ini lo muter Pak, gimana? Ya sudah masuk, lo masuk. Anak saya, kita ke Simpang Siur, MBG itu, saya masuk, anak saya nggak bisa. Pegawainya bilang apa? Ya sudah masuk. Hah? Masuk. Alah, peduli lindungi itu terlalu sulit. Ada yang bilang sama saya,
dari gereja lain ya, teman yang sering khotbah di sini. Itu kalau mau masuk di gereja bro harus pakai peduli lindungi. Waduh repot, orang saya ini banyak yang datanya mepet-mepet. Udah pintu mau ditutup ya baru datang, cepet. Nanti sampai gereja baru sisir, rapikan apa. Mau pakai peduli lindungi lagi, terkunci sudah gerejanya. Sudah enggak peduli lah. Tidak ada yang menghambat saudara. Saya tidak, gereja-gereja lain, teman-teman saya itu mesti nunjukkan kartu vaksin. Ya, kartu vaksin, baru boleh masuk. Di sini mau nunjukkan kartu vaksin, aduh banyak ngomelnya, ketinggalan. Mau ke gereja aja mesti kartu vaksin, seperti anjing, harus divaksin dulu. Loh kamu yang ngomong seperti anjing loh, bukan saya loh. Sudah saya buka, enak toh. Apalagi yang menghambat saudara yang diam di rumah? Takut. Firman Tuhan mengatakan apa yang kau takuti itu yang akan menimpa kamu. Saudara takut kena COVID, saudara kena COVID. Ya. Kemudian ada ayat mengatakan, kamilah yang memelihara kewajiban kami kepada Tuhan. Jumlah tentara Abia ini cuma setengah, tapi mereka berani ngomong. Kenapa? Kalau mereka memelihara kewajiban kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kewajibannya kepada saudara. Yang yakin katakan amin. Kalau perjanjian dunia ini lain. Ya, dulu Taiwan ini jadi satu sama RRC, Republik Rakyat Cina, lalu pisah. Waktu pertama pisah masih banyak yang hoping, yang temen, yang mengakui Taiwan. Kenapa? Karena Taiwan ini lebih makmur dari RRC dulu, it was. Uangnya banyak. Pepatah mengatakan ada gula, ada apa? Manusia. Ya, ada uang banyak. Banyak yang teman dengan Taiwan. Pelan tapi pasti RRC ini karena sumber daya manusianya luar biasa. Dia jauh mengungguli Taiwan dan boleh saya katakan, maaf kalau salah, kalau saya boleh katakan negara nomor 1 di dunia bukan lagi Amerika Serikat. Keuangan, teknologi, semuanya Cina. Saya bukan rasis karena saya ini bukan orang Cina. Saya Ciwo, Cina Jowo. Ya, begitu RRC sudah mulai naik, pelan-pelan negara yang tadinya lengket dengan Taiwan meninggalkan Taiwan. Kalau saudara tahu sekarang negara di dunia yang mengakui Taiwan itu hanya cuma 8 negara saja. Indonesia banyak kemana? Oh ya pasti ke RRC dong. Tapi kita masih melihat situasi dunia dan ini membuat saudara makin berjaga-jaga. Dua kekuatan ekonomi dunia, Amerika dan RRC sekarang ini disikat perekonomiannya. Cina, perusahaan yang terkenal, kalau saudara suka ke luar negeri maka saudara akan sering lihat di peti kemas. Tidak usah jauh-jauh, ke Singapura saja, kalau di pelabuhan Singapura. Semuanya rata-rata peti kemasnya mereknya ada tulisan Evergreen. Ya, sekarang jatuh utang berapa ribu triliun. Waduh, itu menggoncangkan Cina. Amerika dia sekarang tapering, pelan tapi pasti kurs dolar Indonesia terhadap Amerika ini, Indonesia makin melemah. Dan Amerika akan mengeluarkan kebijakan, kalau itu kebijakannya itu akan membuat goncang. Karena sekarang dolar dan yuan ini sama-sama kuat. Nah itu kita masih perhatikan.
Tuhan gak lama lagi datang, karena kalau dua ini runtuh, keluar mata uang baru dengan gambar antikris. Hati-hati saudara, kita kembali ke sini. Karena Abia dan orang Yehuda ini memelihara kewajiban kepada Tuhan, mereka enggak takut. Kami yang memelihara kewajiban kami kepada Tuhan. Kalau saudara pelihara kewajiban saudara, yaitu perjanjian garam dengan Tuhan, saudara enggak usah takut. Besok mau ada apa, enggak perlu takut. Kalau sesuatu yang dahsyat terjadi di tempat saudara tinggal, percayalah, saudara terangkat sebelum saudara mengalami. Amin. Saudara tidak akan mengalami masa aniaya lagi. Kenapa saudara seringkali kena tipu, kena masalah, kena apa? Ya, perjanjian garammu tidak, korbanmu ini tidak ada garamnya. Ada pernyataan, saudara bisa melihat nanti diulangi, khotbahnya dicatat. Ada perkataan Allah yang memimpin. Artinya memimpin ini Allah kepala. Saya ulangi lagi. Kaum pria di tempat ini harus jadi apa? Lokomotif, kepala yang membawa keluarganya, istri anaknya ke sini. Bukan kamu yang di belakang. Ya. Anak-anakmu di gereja sana, kamu ngikuti mereka. Mungkin alasan kamu sudah tua. Loh, meskipun tua ya orang tua, makanya disebut orang tua, tidak ada disebut orang muda. Orang tua ya orang tua yang memang lebih tua. Sudah tambah umur, orang tua juga makin tua kan begitu. Tapi tetap engkau orang tua mereka, engkau lokomotif, bawa mereka. Bukan kamu yang ikut sama anak-anakmu. Orang firman Tuhan mengatakan kamu akan menjadi kepala bukan ekor, kok kamu milih jadi ekor. Kalau Allah memimpin, Allah mengepala hidup saudara, apa yang saudara takuti? Halo? Loh kok diem yang atas? If God is your head. Mau saya lanjutin terus bahasa Inggris? Kalau Allah yang menjadi kepalamu, apa yang kau takuti? Tapi bukan berarti begini. Ini dadaku, mana dadamu? Disundul kamu. Firman Tuhan tuh ngomong, meskipun di depan kita ini ada pintu-pintu besi palang tembaga, gak tahu kalau terbalik. Kalau Tuhan yang berjalan di depanmu, pintu itu gak ada artinya saudara. Masalahmu gede seperti Goliat, seperti tembok Yeriko. Kalau Tuhan yang di depan, itu gak ada artinya. Untuk apa Tuhan diganjel sama tembok sama Goliat? Ditiup saya, amblas bablas angin ini. Kenapa saudara tertahan dalam hidupmu? Terpuruk. Karena kau berjalan sendiri. Kenapa? Ya yang pertama itu loh. Kamu gak punya ikatan perjanjian apa-apa. Dan saudara harus lakukan kewajiban itu dengan setia. Ingat kita nih bukan hanya orang panggilan, tapi orang yang dipilih Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah setia. Katakan bersama, setia. Dipanggil, dipilih, setia. Lakukan kewajibanmu dengan setia. Jangan senang datang ke gereja, enggak senang enggak datang ke gereja. Ada masalah, enggak datang ke gereja. Kepekerjaan, enggak datang ke gereja. Itu artinya saudara enggak setia. Poin yang ketiga, mari kita baca bersama. 2, 3. Bertindak dengan iman dalam menghadapi peperangan. 2 Tawaret 13, 14 dan 15. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang,
Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Amin. Taktik peperangan itu ada banyak. Karena jumlah mereka banyak, mereka bisa mengepung. Tentaranya Yehuda, Abia ini dikepung dari depan, belakang, habis sudah. Ya kan? Mereka kan 400.000, ini 800. Bagi 400 sana kepung, hancur. Lihat, orang Yehuda ini juga ngelihat, mereka menghadapi pertempuran, belakang, depan. Hidupku ini kok repot ya. Baru satu masalah, belum selesai, masalah lagi, belum selesai, masalah lagi. Ya. Masalahku nih, suami menekan aku, istri menekan aku, anak juga berulah. Pekerjaan, yang ini belum bayar, ditagih enggak bisa-bisa, yang itu juga enggak bayar, itu enggak bayar, pusing palaku. Terus aku mesti makan pakai apa kalau enggak ada yang bayar? Banyak loh, hidup saudara ini peperangan. Waktu saudara menghadapi hal seperti itu, apa yang harus saudara lakukan? Jangan telepon LCC, jangan telepon pinjol. Apa itu pinjol saudara? Benjol. Pinjaman online. Waduh, aku kesulitan ekonomi, pinjol jalan keluarku. Bodoh kamu, pinjol kamu akan benjol. Coba lihat di situ. Yang pertama, mereka berteriak kepada Tuhan. Yang kedua, para imam meniup nafiri. Yang ketiga, memekikkan peki perang. Ayo kita baca bersama. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama apa? Ya, yang atas juga. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Memekikkan. Ya. Jadi ingat baik-baik ini. Kalau saudara menghadapi masalah dijepit depan belakang, kiri kanan mungkin atas bawah, hancur sudah. Yang pertama, teriak kepada Tuhan. Kalau saudara lagi di rumah, Tuhan, panggil dia, Bapa. Saya mau tanya, kalau ada anak namanya Noel, anak itu namanya Noel, ya ada anak namanya Noel, dia teriak, Papi. Kira-kira Pak Julius bereaksi apa enggak? Hah? Enggak. Pak Obed? Enggak. Siapa yang bereaksi? Yang bereaksi ngomong, saya begitu. Lali anaknya namanya Noel. Jangan tidur loh Pak. Memang AC-nya dingin tapi jangan sampai tidur. Nanti tak kasih bantal. Saya ganti saja. Ya. Ecak dia teriak, Papi! Siapa yang bereaksi? Siapa? Yule, kok Wati orang papi kok. Kenapa anakku? Kenapa anakku? Ecak mana Ecak? Oh itu di depan dia. Yang lain gak bereaksi, itu anaknya. Kalau betul saudara anaknya Tuhan, saya kasih ulangi ya. Kalau betul saudara anaknya Tuhan, waktu saudara berseru, Bapa, dia pasti akan menolong saudara. Tapi bagaimana kalau enggak ditolong? Bagaimana kalau enggak ditolong? Ya berarti bukan anaknya. Ya, bukan anaknya. Saudara pekikan, berteriak kepada Tuhan.
Artinya apa? Berseru sehingga Tuhan mendengar. Tolong dibacakan Ulangan 26 ayat yang ke-7. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Amin. Kalau yang bersin-bersin mungkin keluar sebentar ya, daripada kiri kanannya ilfil nanti. Oke. Kami berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan, kesukaran, penindasan terhadap kami. Mungkin saudara ditindas oleh bosmu, ditindas oleh teman-temanmu, dibully, dibeli. Teriak kepada Tuhan, Dia akan mendengar. Ibu-ibu kalau lagi kesulitan, ya lihat di rumah, ya beras habis. Jangan yang pertama saudara nih, Pak Jun. Saya pasti akan menolong saudara. Tapi saudara yang pertama masuk kamar, angkat tangan saudara, angkat wajahmu, panggil dia. Bapak, berasku habis. Nanti saudara akan mendengar, so what gitu loh. Tuhan akan kasih jalan keluar dalam hidup saudara. Yang yakin dia katakan haleluya. Saat kau menghadapi masalah, suami atau istri yang suka mukul. Sekarang yang suka mukul bukan porsinya suami, istri juga mukul. Siapa tuh artis yang terkenal di Indonesia? Tendangan kungfu. Ya, saya lihat kan itu pura-pura. Sudah menghadapi tekanan dari yang lain, teriak kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar buat hidup saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, meniup nafiri. Imam-imam meniup nafiri. Siapa imam itu? Bukan saya saja. Saudara ini juga pelayan imamnya Tuhan. Katakan bersama, saya imamnya Tuhan. 2, 3. Imam itu tidak ngerokok, imam tidak berjudi. Dengar baik-baik. Kalau saya masih suka ngerokok, masa imam ngerokok? Memperkatakan firman Tuhan itu namanya meniup nafiri. Artinya memperkatakan. Bagaimana itu Pak? Loh, kan saudara baca Alkitab toh setiap hari. Saudara pasti ingat ayat-ayat yang saudara senangi. Ya saudara bilang saja, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu saja sudah. Amin. Amin. Jangan teriak-teriak. Pak, berasnya habis. Bapak yang teriak, gak ada uang. Lah terus gimana? Ibunya, mau makan apa? Bapaknya jawab, emang gua pikirin. Dilempar ulek-ulek. Saling teriak. Ya. Bapaknya teriak, Bu, bosan makan sayur terus. Ibunya bilang, ya terus mau gimana? Bapaknya bilang, sesekali daging. Ibunya bilang, bapaknya bilang, uangnya enggak ada. Terus jawab begini, itu di sebelah banyak ayam. Masuk penjara terusan. Teriak kepada Tuhan. Mungkin teriakanmu didengar oleh Tuhan karena engkau anak yang kekasih. Teriakan itu disampaikan kepada yang empunya mana. Lalu ada kiriman, mana. Tapi dalam bentuk naskun dan lauk pauknya, ada daging. Kalau Bu Is ngasih daging itu saudara, beli 10.000 dapat ayam banyak. Betul ya? Betul saudara? Iya, tapi sudah itu kamu nambah 40.000, jangan betul-betul tok ae. Ya, bayarnya 10.000, waktu mau pulang tambahin 40.000 baru boleh pulang. Kalau enggak,
Nah, di belakangnya itu ada nganu pisau gini namanya Santono ya. Atau Yoel, Yoel cuek dia ya. Ya Bu Is ini terlalu murah ya, 10.000 udah dapat semuanya. Kalau sudah hitung banyak itu, hitungin aja nasi kuningnya banyak itu, nasinya satu. Gereja kita ini beda dengan gereja yang lain. Saya masih ingat itu. Saya melanjutkan gereja ini bukan berdasarkan organisasi. Ingat ya, karena organisasi saya pun tidak semeriah kita kalau mereka beribadah. Biar yang dengar juga dengar. Kenapa gereja kita berbeda dengan yang lain? Karena saya memeriksa dan ingin mengaplikasikan firman Tuhan. Kita berteriak, kita bersorak, kita melompat, kita bertepuk tangan. Semua yang ada dalam tubuh saudara, asal saudara tidak tidak punya tangan satu tuh, kok pincang, buntung tanganmu, saudara bisa tepuk tangan. Asal mulutmu tidak jampian, saudara bisa berteriak. Jangan saudara ke gereja ini ngomong, aku cuma mau dengar khotbah saja. Jadi waktu puji-pujian aku diem. Kapan tembok Yeriko runtuh? Kapan? Saat orang Israel berteriak. Betul? Mereka memekikkan pakai perang, jatuh temboknya. Jadi kalau di gereja ini ekspresikan diri saudara. Ayo ngomong kiri kanan. Mana ekspresinya? Kasih tahu kiri kanan saudara. Tunjuk saudara, mana ekspresinya ya. Meskipun saudara pakai masker, saudara masih bisa berekspresi. Bukan berarti pakai masker itu lalu tidak bisa berteriak kepada Tuhan. Memekikkan pakai perang. Haleluya! Kecuali saudara bukan masker tetapi kekang. Kayak kuda. Kuda dikekang saja masih bisa meringkik toh, betul ya? Enggak percaya? Lihat dokar tendangan kudanya. Nanti saya ditendang balik. Bisa meringkik. Ada di tempatnya yang pakai kekang? Masker masih bisa. Caranya supaya saudara mengalami kemenangan. Yang pertama berteriak, yang kedua mau berkatakan, yang ketiga pekikan pakai perang. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, silakan mau melompat mau apa terserah, mau nari silakan. Asal cuma satu yang saya tidak boleh, gak boleh telanjang. Itu aja. Daud loh, raja yang paling top. Oh, dia nari-nari, dia bersorak-sorai, dia masa bodoh. Istrinya yang sok jaim, suamiku kok kayak gitu merendahkan diri. Dia enggak tahu dia raja. Dia kira dia dulu memang bekas gembala domba. Dia lupa status. Dia tidak pansos. Apa tuh pansos Pak ya? Kurang ilmu kamu. Sama Tuhan Mikal. Mandul lah kamu. Mandul tidak produktif. Tidak menghasilkan apa-apa. Saudara mau berteriak mau apa? Terserah. Semua itu untuk Tuhan. Di depan saudara itu bukan Pak Andri David. Itu dia cuma sebagai Di depan saudara malaikat Tuhan yang menyampaikan kelakuanmu kepada Bapa di surga saat kamu memuji Tuhan. Itu selalu harus saudara ingat tuh. Kiri kananmu ini bukan orang, ada malaikat. Baru orang, malaikat orang. Yang yakin katakan haleluya. Saudara di rumah juga ada malaikat Tuhan yang menjaga saudara. Jadi ekspresikan, enggak usah khawatir. Kalau memekikan pakai perang,
Allah akan bertindak. Coba saudara lihat nih loh. (15b) Pada saat orang-orang Yehuda memekikkan peki perang, Allah memukul kepala Yerobeam dan segenap orang Israel. Mau kepung dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, silakan. Ya, jadi yang pertama itu berteriak. Teriak itu manggil. Bapa, Allah lihat. Mana yang manggil ini? Oh, itu dia. Memperkatakan firman, percaya, beriman terhadap firman Tuhan. Allah senang dia, omongannya dipercayai, diingat. Lalu sudah memekikkan peki perang, Allah bilang, minggir, aku turun tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang meriah. Ya, jangan ragu-ragu bilang haleluya. Jadi kalau sudah dengar khotbah, sudah ada ayat yang sudah senang, omongannya saya senang, saya tidak masalah, saudara bilang haleluya. Setiap saya mengajar, saya selalu berkata, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari ini di tengah-tengah saya ngomong, ada yang mau ditanyakan, tidak usah nunggu sampai saya selesai sesinya. Langsung saja potong, maaf Pak, saya mau tanya, ini kurang jelas atau apa, silakan. Saya di tempat ini berkata, saudara kalau dengar khotbah saya lagi nyanyi, ya sudah dengar kata-kata yang menguatkan, lain-lain toh, kata-kata yang menguatkan bagi saudara lain-lain. Ya, saudara mau bilang amin, nggak usah ragu-ragu, nggak usah jaim. Siapa kamu jaim-jaim itu ha? Siapa? Ngomong amin, haleluya. Oke, kita bikin perjanjian itu, amin. Iya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Gak bakalan gak saya bilang ini, siapa tadi yang ngomong amin itu? Nanti ajak saya makan, gak bakalan. Tenang saja, tenang saja. Asal tepat. Lalu Yudas keluar dan menggantung dirinya. Haleluya! Wah, itu perlu dipertanyakan siapa LCC-nya. Dan siapa pendetanya. Ya. Mari kita serukan peki perang haleluya yang yakin. 2, 3. Tembok Yeriko ndak hancur. Kandangnya ayam saja nggak jatuh. Ya. 2, 3. Lo bisa toh? Keluar suaranya meskipun ada masker. Ada sini pakai masker dari besi. Ingat baik-baik. Ingat perjanjian, kita diikat oleh perjanjian, memelihara kewajiban dan bertindak dengan iman. Kalau saudara menghadapi masalah, berteriak kepada Tuhan, perkataan firman, pakai perang. Ya, enggak apa-apa di rumah saudara. Atau saudara lagi naik motor tengah jalan, saudara lagi pusing dengan masalah saudara. Saya punya Tuhan yang besar. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap, ini enggak lembah yang gelap, ini terang siang bolong. Aku percaya gadamu dan tongkatmu menjagaku, Tuhan besertaku, saudara naik motor. Haleluya! Orang kiri kanan saudara enggak pusing. Meskipun orang kiri kananmu lihat, oh mungkin ini orang gila, biarin. Kamu enggak minta makan sama mereka, betul? Betul? Tapi jangan. Lagi di Tiara di mall. Saya lagi milih baju. Haleluya. Nah, itu jangan. Saya tidak mau dipanggil kalau saudara ditangkap. Oke ya, kita perjanjian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah
pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan. Kepadamu ya mulutku. Haleluya. Kepadamu ya sepanjang hari ku beri penghormatan. Kepadamu ya sepanjang hari. Lihat tanda-tanda saya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. La parra la 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 la, iriki le perete kere la 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 la, uriki la parra la 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 kere le le le, oh le le, ira parra la 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 la, ira ta la la, iriki le 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 le, ura ta la 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 la. Que le merelele ya la 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 urielele. Berikan penghormatanmu, penyembahanmu kepada Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Mulutku penuh dengan puji kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Kami memandang kemuliaan Tuhan. Kami memandang kepada kebesaran, keagungan, bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Allah di atas segala Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin kalau kami melakukan firman Tuhan, itu artinya kami membuat perjanjian dengan Allah. Maka Allah juga membuat perjanjian dengan kami. Supaya hidup perjalanan kami disertai oleh Tuhan. Tidak mudah jatuh, tidak tersesat. Dalam perjalanan hidup apapun juga, sungguh engkau memerlukan Tuhan untuk menjaga dan melindungi. Terima kasih Bapa,
Kami bukan hanya dengar firman ini, tapi kami simpan dan kami lakukan. Maka kami akan mendapat realisasi daripada firman Tuhan yang ya dan amin adanya. Yang yakin katakan amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Terima kasih Bapa untuk setiap persembahan yang telah diberikan anak-anak-Mu. Bapa memberkati setiap yang terlibat pelayanan kemah suci hari ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya, Engkau yang berjanji pasti akan menepati janji-Mu untuk menyertai kehidupan kami. Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat-berkat yang Kau butuhkan untuk setiap aspek kehidupan-Mu, turun dalam kehidupan-Mu. Yang sakit Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang berkekurangan Tuhan mencukupkan. Kami percaya kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Yang datang sehat, pulang pasti lebih sehat. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.